Halo Bismillah, ketemu lagi dengan saya si Reki. Kita masih sama untuk membahas buku rahasia keutamaan surat Al-Quran. Dan kemarin tahu kan cara mainnya? Jadi kita random buka, dapat ketemu surat Al-Ma'un. Al-Ma'un ini surat tentang apa? Dan apa khasiatnya surat Al-Ma'un gitu ya. Oke, kita random lagi. Hari ini kita dapat surat apa ya? Dapat keutamaan surat Al-Hasr. Di Madaniyah 24 ayat. Oke? Sreki bacain ya. Mendapatkan penjagaan 70.000 malaikat. Surat Al-Hasr merupakan surat ke-59 dalam Al-Quran dan memiliki berbagai macam keutamaan, baik ditinjau dari isi, keindahan, bahasa, maupun ditinjau dari keutamaan mengamalkannya. Dalam konteks yang terakhir ini, banyak sekali riwayat yang menjelaskan keutamaan membaca surat Al-Hasr ini, beberapa diantaranya untuk mendapatkan pertolongan Allah melalui 70.000 malaikat yang khusus dikirim untuk menjaga dan melindungi si pengamal apabila kemudian si pengamal ditakdirkan mati di hari ketika ia mengamalkan surat Al-Hasr. Si pengamal akan mendapatkan derajat mati syahid. Adapun cara pengamalannya adalah sebagai berikut. Pertama, catat ya. Ketika masuk waktu subuh membaca ta'awudz berikut 3 kali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'awudznya a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonirrajim. 3 kali ya. Lalu kedua, dilanjutkan membaca 3 ayat terakhir dari surat Al-Hasyr berikut sebanyak 3 kali. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Dan artinya langsung aja, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mengetahui yang gaib dan nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah, apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya, dan dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Lalu apabila amalan di atas dilakukan secara istiqomah, insya Allah akan mendapatkan pertolongan dari Allah melalui 70.000 malaikatnya yang mulia. Apabila ditakdirkan mati di hari itu, si pengamal akan mendapatkan derajat mati syahid. Demikian sabda-sabda Rasulullah SAW menjelaskan secara sempurna mengenai keutamaan ini. Riwayat serupa juga dijelaskan dengan sangat baik oleh Imam Al-Yafi'i dalam kitab Ad-Dur An-Nadim fi Khawas Al-Quran Al-Azim. Yang kedua yaitu dia obat segala penyakit kecuali maut. Dijelaskan oleh Imam Al-Yafi'i dalam kitab Ad-Dur An-Nadim fi Khawas Al-Quran Al-Azim bahwa salah satu keutamaan akhir dari surat Al-Hasr adalah untuk menyembuhkan atau sebagai obat bagi setiap penyakit kecuali maut atau penyakit yang menjadi sebab datangnya kematian. Suratnya masih sama ya, Al-Hasr ayat 22 sampai 24. Dan lagi random lagi. Oke, kita belum
dapat yang surat yang awal-awal, ini yang agak akhir ya. Ya, ayat kursi kita. Wow. Kita dapat keutamaan surat Al-Baqarah. Apa sih keutamaannya? Al-Baqarah itu di Madaniyah 286 ayat. Pertama, agar hajat dikabulkan oleh Allah. Salah satu keutamaan mengamalkan ayat-ayat dari surat Al-Baqarah adalah mendapatkan apa yang dihajatkan, tentunya dengan izin Allah. Adapun caranya adalah dengan mengamalkan ayat kursi, salah satu ayat teragung dalam Al-Quran. Berikut tata cara pengamalannya, sebagaimana dijelaskan panjang lebar dalam kitab Al-Jawahir Al-Lamma'ah. Nomor 1, bacalah ayat kursi 3 kali. Yang kedua, kemudian baca wirid berikut 100 kali. Allahullah, Allahu hayyul qayyum, aliyul azim. Yang ketiga, dilanjutkan dengan membaca doa ayat kursi 1 kali. Yang keempat, apabila hajat yang diinginkan sangat penting, maka dilanjutkan dengan membaca sholawat kamaliyah berikut ini sebanyak 100 kali. Allahumma sholli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillahi wa kama yaliku bikamalihi. Itu ya, sholawat kamaliyah. Terus yang kelima, setelah itu baca kembali ayat kursi 1000 kali. Yang keenam, kemudian baca doa ayat kursi 10 kali. Yang ketujuh, dilanjutkan membaca kembali sholawat kamaliyah 100 kali. 8, berikut doa ayat kursinya. Panjang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ya qadimu ya da'imu. Coba artinya apa ya? Penasaran sama artinya? Syah. Panjang ya, besti ya. Oh, di sini dia nggak ada artinya, maksudnya nggak ditulis artinya, langsung dia ke urutan ke-9. Insya Allah dengan tata cara pengamalan di atas, Allah akan mengabulkan apa yang kita hajatkan, mulai dari hajat yang sederhana hingga hajat yang sangat penting. Padahal saya penasaran sekali sama artinya ini yang sebanyak ini. Nggak ditulis ya. Terus selanjutnya untuk mengusir setan. Cara pertama, salah satu keutamaan surat Al-Baqarah adalah dapat diamalkan untuk mengusir setan. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda, segala sesuatu itu mempunyai puncak, dan puncak Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Maka barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah di rumahnya pada malam hari, setan tidak akan memasuki rumahnya selama 3 malam. Dan barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah di rumahnya pada siang hari, setan tidak akan berani masuk rumahnya selama 3 hari pula. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tabrani. Yang cara kedua, cara lain untuk mengusir setan dengan mengamalkan surat Al-Baqarah adalah dengan membaca 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah dan dilanjutkan ayat kursi masing-masing 1 kali. Dengan cara demikian, insya Allah setan akan segera pergi dan tidak akan berani kembali selama 30 hari. Begitu pula pengaruh sihir tidak akan mempan bagi para penghuni rumah yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat tersebut. Mengenai ayat kursi ini terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan keutamaannya. Di antara sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda, dalam surat Al-Baqarah terdapat ayat yang paling mulia dari ayat-ayat Al-Quran. Tidak dibaca dalam rumah yang ada setannya, melainkan setan itu keluar dari rumah ketika ayat kursi dibaca ya. Sering-sering baca ayat kursi nanti.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah dibaca ayat-ayat kursi ini dalam suatu rumah, melainkan setan-setan pindah dari rumah selama 30 hari dan tidak akan masuk tukang sihir pria maupun wanita selama 40 hari. Wahai Ali, ajarkanlah ayat kursi itu kepada anak, keluarga dan tetanggamu. Tidaklah akan diturunkan ayat yang lebih agung daripadanya. Terus di sini bawahnya juga hadisnya gini, segala sesuatu ada punggungnya dan sesungguhnya punggung Al-Quran itu adalah surat Al-Baqarah, dan di dalam surat Al-Baqarah ada penghulu segala ayat. Jika ayat itu dibaca di dalam suatu rumah yang di dalamnya ada setannya, maka keluarlah setan itu. Yang dimaksud ayat itu adalah ayat kursi ya. Nih cara ketiga, bagi orang yang mengira bahwa di rumahnya ada makhluk halus yang mengganggu, hendaknya lakukan amalan berikut. 4 sudut pojok ruangan dibaca ayat kursi. Jadi sudut ruangan itu dibaca ayat kursi masing-masing 40 kali ya, Besti ya. Nah, menghilangkan kesulitan hidup juga. Ini caranya ada 2. Menurut Syekh Dimyati, seorang ahli sufi, salah satu keutamaan mengamalkan ayat kursi adalah untuk mengurai kesusahan dan kesulitan hidup. Cara pengamalannya, pertama, dicatat, baca ayat kursi sebanyak 313 kali. 2. Dibaca di tengah malam setelah mengerjakan sholat hajat 2 rakaat. 3. Dibaca di tempat yang sunyi. 4. Dibaca dalam keadaan khusyuk, tawadu dan suci badan serta tempat. Insya Allah dengan cara demikian kesulitan dan kesusahan hidup akan diangkat oleh Allah dengan segera. Nah, cara kedua nih ya, salah satu keutamaan ayat kursi adalah untuk menghilangkan kesulitan hidup seorang hamba. Adapun cara mengamalkannya adalah sebagai berikut. Laksanakan sholat hajat di tengah malam sebanyak 2 rakaat. 2. Setelah selesai, lanjutkan berkirim pahala bacaan surat Al-Fatihah kepada Rasulullah, keluarga beliau, sahabat, para ulama dan kaum muslimin seluruhnya. 3. Membaca ayat kursi sebanyak 108 kali. 4. Setelah selesai, mohon kepada Allah agar kesulitan hidup yang menderah segera diangkat. 5. Amalan ini juga baik digunakan untuk memperlancar rezeki. Nah, ganti ke bab berikutnya, mendapatkan keteguhan hati. Di sini ada ayat Al-Qur'annya ya, Besti ya. Di Al-Baqarah ayat 250. Ini penjelasannya. Di dalam surat Al-Baqarah terdapat 1 ayat yang dapat dijadikan doa untuk memohon keteguhan hati. Cara pengamalannya dengan membaca ayat itu sebanyak-banyaknya disertai niat berdoa kepada Allah. Adapun ayat yang dimaksud adalah ayat ke-250. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma barozu. Ini bacanya hilang ya ayatnya nih. Walamma barozu lizaluta wa zunudihi qalu rabbana afrigh alaina sabran watsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ketika mereka telah tampak di mata Jalut dan bala tentaranya, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran pada diri kami dan kokohkanlah pendirian kami dan menangkanlah kami atas orang-orang kafir." Selanjutnya, doa untuk melepaskan beban hidup.